Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa hadir pada malam hari ini untuk dalam rangka menuntut ilmu agama. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang sangat agung. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Qala Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman ibn Bahram ad-Darimi, qala haddatsana Marwan yani ibn Muhammad ad-Dimashqi, qala haddatsana Sa'id ibn Abdul Aziz an Rabi' ibn Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dharr radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال. Dari Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau berkata, haddatsana, telah mengabarkan kepada kami Abdullah ibn Abdurrahman. Beliau dikabarkan oleh Marwan berkata, telah berkata kepada kami Sa'id ibn Abdul Aziz dari Rabi'ah ibn Yazid dari Abi Idris al-Khawlani dari sahabat yang mulia Abi Dharr radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala annahu qala, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastab'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Sebuah hadis yang sangat panjang, yang mana ini merupakan hadis qudsi.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan perbuatan zalim haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, sungguhnya kalian tersesat kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk kepadanya. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Wahai hambaku, sungguhnya kalian adalah orang-orang yang lapar, kecuali orang-orang yang aku berikan kepadanya makanan. Maka mintalah kepadaku makanan, maka aku akan berikan kepada kalian makanan. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berbuat salah pada siang hari, pada malam hari, dan aku mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampun kepadaku. Wahai hambaku, sungguhnya kalian tidak mungkin bisa memberikan kemudaratan kepadaku dan tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Wahai hambaku, sungguhnya kalau seandainya orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir di antara kalian, manusianya, jinnya, mereka bertakwa kepada Allah seperti takwanya orang yang paling takwa di antara kalian, maka itu semua tidak akan menambah sedikit pun pada kekuasaanku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir di antara kalian, manusianya, jinnya, semua berada dalam keadaan posisi orang yang paling buruk di antara kalian, memiliki hati yang paling buruk di antara kalian, maka tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Wahai hambaku, kalau seandainya orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir di antara kalian, manusianya, jinnya, semuanya berdiri dalam sebuah tanah yang lapang, semuanya meminta kepadaku pada waktu yang bersamaan, di tempat yang sama, kemudian aku memberikan kepada semuanya apa yang diminta, maka itu tidak mengurangi apa yang berada padaku, kecuali seperti apabila kita masukkan jarum ke dalam lautan, kemudian kita angkat jarum itu, maka air yang di lautan tidak mungkin berkurang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, sungguhnya itu adalah amal-amal kalian yang aku hitung, yang aku catat, kemudian aku akan membalasnya. Maka barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaknya ia bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapati yang selain itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala. Hadis ini merupakan hadis qudsi, di mana hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua macam. Yang pertama Al-Qur'an dan yang kedua hadis. Al-Qur'an lafadznya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an mu'jizun. Tidak mungkin ada orang yang bisa mendatangkan yang seperti dengan Al-Quran. Tidak manusianya, tidak pula jinnya. Tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa mendatangkan Al-Quran. Dan kita beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Ini wahyu yang pertama. Adapun yang kedua yaitu hadis. Hadis maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kenal dengan hadis nabawi. Ada juga hadis yang kedua yang dinamakan dengan hadis qudsi. Hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafadznya, maka di sini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya maknanya dan lafadznya dari Allah. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua mengatakan hadis qudsi maknanya dari Allah, adapun lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berkaitan dengan hadis qudsi. Intinya hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang kita baca barusan merupakan hadis qudsi. Baik. Yang pertama, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Sampai-sampai kata Sa'id, kana Abu Idris Al-Khawlani, Abu Idris Al-Khawlani ini perawi hadis yang tadi kita sebutkan namanya. Dia yang meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu.
Kata Sa'id, kana Abu Idris idza dzakara hadzal hadits jatha ala rukbatayhi. Abu Idris Al-Khawlani ketika membacakan hadis ini, beliau tersungkur berlutut saking agungnya hadis ini. Saking mengagungkannya hadis ini, sampai-sampai beliau rahimahullahu taala ketika menyebutkan hadis ini, beliau tersungkur berlutut dalam rangka mengagungkan hadis ini. Dan kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, hadzal hadits asyraful hadits ala ahli Syam. Hadis ini adalah hadis yang paling mulia yang diriwayatkan oleh ahli Syam. Karena perawi dalam hadis ini Dimashqiyun dari Syam. Maka kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, hadis yang diriwayatkan penduduk Syam yang paling mulia adalah hadis ini. Hadis yang kita bacakan barusan. Hadis ini di dalamnya terdapat 10 panggilan yang Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dengan ya ibadi, wahai hambaku. 10 jumlah yang di awalnya semua dimulai dengan kata ya ibadi, wahai hambaku. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa mengharamkan sesuatu kepada dirinya dan bisa mewajibkan sesuatu kepada dirinya. Di antara hal yang Allah haramkan atas dirinya adalah kezaliman. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dirinya mengharamkan kezaliman atas dirinya. Innallaha la yadhlimu an-nasa syai'a. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi manusia sedikit pun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seberat biji dzarrah pun. Wa ma kana rabbuka dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan may ya'mal salihan min dzakarin aw untha fala yakhafu dzulman wala hatma. Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, maka ia tidak perlu takut adanya kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi, mengharamkan kezaliman atas dirinya, maka ketika kita bermuamalah dengan Allah, maka kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengurangi pahala kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengadab kita atas dosa yang tidak kita perbuat. Ini di antara hikmah ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya, sehingga kita tidak perlu takut ketika kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Maka apabila seorang beramal saleh, melakukan kebaikan-kebaikan, maka ia tidak perlu takut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah kepadanya atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keburukan kepadanya. Ketika kita melakukan kebaikan, kemudian mungkin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ujian ini bukan azab, namun ini kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Maka seorang hamba harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menzalimi hambanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram bagi kalian. Maka perbuatan zalim itu haram dalam Islam. Tidak boleh seorang menzalimi orang lain. Maka kata Nabi SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Kata Nabi SAW dalam khutbahnya ketika beliau berkhutbah di hari Arafah di hadapan para sahabatnya, Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum, sungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, haramun alaikum, haram bagi kalian. Artinya tidak boleh seorang menumpahkan darah saudaranya, tidak boleh seorang mengambil harta saudaranya, tidak boleh seorang merusak kehormatan saudaranya. Kahurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari ini, yaitu hari Arafah. Wa fi syahrikum hadha, seperti haramnya bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Wa kahurmati baladikum hadha, dan seperti haramnya negeri ini, yaitu Makkah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang tidak boleh menzalimi orang yang lain. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, inna adh-dhulmu dhulumatun yawmal qiyamah,
dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Kezaliman, adzulm, dzulumat yaumil qiyamah." Kegelapan pada hari kiamat. Maka hendaknya seorang tidak menzalimi apapun, tidak menzalimi saudaranya, baik saudaranya mukmin maupun non muslim. Kita tidak boleh menzalimi siapapun, baik orang itu muslim maupun non muslim. Haram hukumnya kita berbuat zalim. Nah, dan dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menyebutkan tentang bahayanya kezaliman. Sampai-sampai Nabi SAW pernah dalam akhir hayatnya ketika beliau SAW mengutus Mu'ad ke Yaman, dalam wasiatnya kepada Mu'ad kata Nabi SAW, "Ya Mu'ad, ittaqi da'watal madlum, fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab." Wahai Mu'ad, jauhilah, tinggalkanlah perbuatan zalim, karena doanya orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya mustajab. Dan Nabi SAW memberikan wasiat ini kepada Mu'ad. Dan sudah kita ketahui, sebagaimana kita ketahui, Mu'ad merupakan sahabat Nabi yang paling mengetahui tentang halal dan haram. Ulamanya para sahabat. Mu'ad bin Jabal ulamanya para sahabat. Sahabat Nabi yang paling mengetahui al-halal wal haram, yang paling mengetahui tentang yang halal dan yang haram. Ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman, Nabi memberikan wasiat kepadanya untuk menjauhi perbuatan kezaliman. Ini menunjukkan bahwasanya kezaliman bukan perbuatan yang ringan. Dan perbuatan zalim ini sangat berbahaya karena berkaitan dengan hukukul ibad, hak seorang hamba. Ketika kita berbuat dosa selain kezaliman, misalnya kita berbuat dosa, misalnya seorang minum minuman khamr, waliyadzubillah, atau mencuri, atau dia berbohong dan selainnya, perbuatan-perbuatan dosa. Ketika dia meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, menyesal, meninggalkan perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Namun kezaliman, ketika seorang berbuat zalim, tidak cukup ia hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ia harus meminta kepada orang yang dizalimi untuk menghalalkannya. Ketika orang yang dizalimi tidak menghalalkannya, maka ada qisas nanti, ada balasan nanti pada hari kiamat. Ketika seorang mengambil dari saudaranya 1 real atau 100.000 rupiah misalnya, maka 100.000 ini harus ia kembalikan di dunia, atau nanti dikembalikan pada hari kiamat dengan kebaikan-kebaikannya. Artinya 100.000 ini tidak akan hilang. Walaupun dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan sebenar-benarnya, 100.000 ini harus dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila tidak bisa dikembalikan di dunia, maka nanti dikembalikan di akhirat dengan kebaikan-kebaikan. Karena pada hari kiamat nanti sudah tidak ada lagi dirham, tidak ada lagi dinar. Yang ada hanya kebaikan dan keburukan. Kalau kita masih memiliki kebaikan, maka kezaliman itu akan dibayar dengan kebaikan. Namun apabila kebaikannya sudah habis, maka keburukan orang yang kita zalimi akan diberikan kepada kita untuk menutupi kezaliman-kezaliman yang telah diperbuat di dunia. Maka kezaliman ini perkaranya bukan perkara yang ringan. Maka seorang jangan gampang-gampangan untuk menzalimi orang yang lain. Dan hendaknya kita meninggalkan kezaliman yang besar ataupun kezaliman yang kecil. Terkadang orang menggampangkan kezaliman yang besar, menggampangkan kezaliman yang kecil. Ia merasa kezaliman yang berbahaya itu yang besar. Adapun yang kecil tidak masalah. Ini pendapat yang salah. Kezaliman baik yang besar maupun yang kecil semuanya akan diqisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tu'addunnal huquqa yaumal qiyamah." Sungguh hak-hak itu akan diberikan pada hari kiamat. Hatta yuqadu li syatil jalha ala syatil qarna. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seekor kambing yang memiliki tanduk, yang dulu di dunia dia menanduk kambing yang tidak memiliki tanduk, nanti pada hari kiamat akan Allah qisas. Kambing yang ditanduk ini akan menanduk kambing yang menanduknya ketika di dunia. Seandainya hewan saja akan ada qisas, maka manusia membabi aula. Makanya jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan zalim. Dan kezaliman ini hukumnya umum, baik yang berkaitan dengan harta maupun berkaitan dengan kehormatan.
Bahkan yang berkaitan dengan kehormatan tentu lebih berat. Mengapa lebih berat? Karena kata para ulama, apabila seorang menzalimi orang lain dalam masalah harta, artinya dia mencuri uangnya, menipu, dan sebagainya, maka ketika orang yang terzalim ini meninggal dunia dan dia mau tobat, dia bisa mengganti uang tadi memberikan kepada ahli warisnya. Seorang mencuri harta saudaranya 100.000 misalnya, kemudian dia tobat, maka ketika dia tidak mendapati orang yang terzalim ini masih hidup, maka dia bisa memberikan 100.000 itu kepada ahli warisnya. Selesai. Namun ketika kezaliman ini berkaitan dengan kehormatan seorang, ia misalnya mencela saudaranya, atau menghibai saudaranya, atau memfitnah saudaranya, dan lain sebagainya. Ketika orang yang terzalimi ini meninggal dunia, kemudian dia taubat kepada Allah, bagaimana cara ia meminta maaf kepadanya? Karena yang terzalimi sudah meninggal. Maka ini menunjukkan bahayanya perbuatan zalim. Dan kezaliman ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kezaliman seorang kepada dirinya sendiri. Zulmul abdi li nafsihi. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, zulmul abdi li ghairihi. Kezaliman seorang hamba kepada saudaranya. Adapun kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, maka ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan syirik. Dan ini kezaliman yang paling besar. Semua jenis kezaliman yang paling besar adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang membunuh orang lain dengan seorang yang berbuat syirik, lebih besar dosanya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar. Dan syirik bukan hanya dianggap seorang menyembah kepada berhala atau seorang memeluk agama yang lain. Ini jenis dari syirik. Tapi yang lebih umum dari syirik adalah seorang memberikan ibadah yang merupakan hak Allah kepada selain Allah. Ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan kepada kita berbagai nikmat-nikmat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diberikan kepadanya ibadah. Maka apabila seorang hamba memberikan ibadahnya kepada selain Allah, maka ia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Yang mana apabila ia meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah dan ia mati dalam keadaan kesyirikan, tidak bertaubat kepada Allah, maka Allah mengharamkan baginya surga. Tentu ini merupakan perbuatan yang sangat mengkhawatirkan, sangat membahayakan apabila seorang terjatuh dalam perbuatan syirik. Ini kezaliman yang pertama dan yang paling besar. Kezaliman seorang terhadap dirinya sendiri dengan dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kezaliman yang kedua, yaitu seorang menzalimi dirinya sendiri dengan berbuat maksiat. Berbuat maksiat ini baik dosa besar maupun dosa kecil. Semuanya masuk dalam kategori kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Adapun yang kedua ini, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan maksiat, maka ini apabila dia tidak bertaubat kepada Allah ketika di dunia, maka pada hari kiamat nanti tahta masyiah. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Kalau Allah menghendaki, Allah mengadabnya. Ini yang kedua. Adapun jenis yang kedua, yaitu kezaliman seorang terhadap saudaranya, maka seperti kita sebutkan tadi. Ketika seorang menzalimi saudaranya, maka tidak cukup hanya bertaubat. Harus dia meminta
saudaranya untuk menghalalkannya, untuk memaafkannya. Apabila ia tidak melakukan yang demikian, tidak meminta untuk dihalalkan ketika di dunia, maka nanti pada hari kiamat ada qisas. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kebaikannya untuk menutupi keburukan atau menutupi kezaliman yang pernah ia lakukan di dunia. Dan apabila ia tidak memiliki kebaikan lagi, maka akan diberikan keburukan orang yang terzalimi diberikan kepadanya. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis qudsi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Dan sesungguhnya aku telah menjadikan perbuatan zalim itu haram bagi kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kata para ulama, dalam hadis yang mulia ini Allah mengatakan fala tadhalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Dan Allah tidak mengatakan fala tadhlimu, janganlah kalian menzalimi. Ini perbedaannya. Ketika kita mengatakan fala tadhlimu, janganlah engkau berbuat zalim. Namun ketika kita mengatakan fala tadhalamu, janganlah kalian saling berbuat zalim. Kata para ulama, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis ini fala tadhalamu, bukan fala tadhlimu? Ini ada faidahnya. Di antara faidahnya ini menunjukkan bahwasanya kezaliman itu haram mutlak. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang yang berbuat zalim. Ketika di hadis disebutkan fala tadhlimu, janganlah kalian berbuat zalim, mungkin ada orang yang berpikiran kalau dia dizalimi dia boleh berbuat zalim. Namun ketika Allah mengatakan fala tadhalamu, janganlah kalian saling berbuat zalim, kata para ulama ini menunjukkan bahwasanya perbuatan zalim haram mutlak. Ketika seorang dizalimi, maka dia tidak boleh membalas kezaliman. Ketika dia dizalimi, maka dia tidak boleh membalas kezaliman tersebut. Yang ia harus lakukan adalah ia bersabar, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang dihadapkan pada dua keadaan, antara ia menjadi orang yang dizalimi atau orang yang menzalimi, maka hendaknya dia memilih untuk menjadi orang yang dizalimi. Karena kata para ulama, seorang ketika di dunia, ketika ia melakukan amal soleh, ia tidak tahu apakah amal soleh ini diterima atau tidak diterima. Ketika kita sholat, kita mengaji, kita berpuasa, ibadah-ibadah lainnya, kita tidak tahu apakah Allah menerima, apakah Allah tidak menerima. Namun ketika kita dizalimi, kita tahu 100% pahala ini akan kita jumpai nanti pada hari kiamat. Ketika seorang mengambil uang kita 100 ribu itu tidak akan hilang. Karena 100 ribu tadi, kalau tidak diganti oleh orang tersebut, akan kita jumpai kebaikan yang kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi kezaliman orang tersebut. Makanya orang ketika dia dizalimi, jangan ia sedih, harusnya ia senang. Karena ini ada tambahan kebaikan yang sudah pasti akan ia dapatkan nanti pada hari kiamat. Ketika seorang misalnya dijelek-jelekan atau difitnah atau diribai dan seterusnya, maka janganlah ia bersedih. Karena ini semua merupakan tabungan amal kebaikan yang pasti akan ia dapatkan di hari kiamat nanti. Adapun salatnya, puasanya, mungkin diterima, mungkin tidak diterima. Namun kebaikan saudaranya ini sudah pasti akan didapatkan nanti pada hari kiamat. Makanya seorang hendaknya tidak membalas kezaliman dengan kezaliman. Dan apabila dihadapkan pada dua pilihan, hendaknya ia lebih memilih untuk menjadi orang yang terzalimi daripada menjadi orang yang menzalimi. Baik. Dilanjutkan atau azan dahulu? Baik, Pak. Wallahu taala alam, kita lanjutkan setelah azan. Ini dimatikan apa tak biarkan ya? Dibiarin aja dulu. Ini apa ini? Anggap saja kita tekan ini tadi. Volumenya ini. Kalau ini matikan. Volume dibiarkan ya. Ya khair. Jazakallah khair.
Nanti untuk melanjutkan aja sampai materinya habis. Setelah itu komat baru selesai. Tadi dari Surabaya mengaji minta kita sholat dulu, habis itu lanjut. Tadi kita takmirnya kita selesaikan dulu, nggak apa-apa. Kalau sudah selesai materinya baru komat. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. طيب kita lanjutkan kembali kajiannya. Makanya kata para ulama, di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama, adzulmu la yu'aqabu bihi. Kezaliman itu tidak boleh dibalas dengan kezaliman. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang apabila dizalimi maka janganlah ia membalas kezaliman. Dan perlu diketahui juga, kezaliman ini bukan hanya berlaku antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Ini berlaku untuk semuanya. Tidak boleh seorang menzalimi seorang mukmin, tidak boleh seorang menzalimi orang non mukmin. Artinya orang kafir juga tidak boleh kita zalimi. Tidak boleh kita ambil hartanya, tidak boleh kita hinakan dan seterusnya. Karena ini merupakan kezaliman. Jadi kezaliman ini hukumnya umum mutlak. Kepada siapapun kita tidak boleh berbuat kezaliman. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, sungguhnya kalian dalam keadaan tersesat. Jadi hukum asal seorang itu berada dalam keadaan tersesat. Tersesat ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tersesat karena ia tidak tahu. Atau kemungkinan kedua, tersesat karena ia berpaling dari kebenaran. Ini hukum asal seorang. Jadi seorang itu berada dalam keadaan tersesat. Kecuali illa man hadaituhu. Kecuali orang yang aku berikan kepadanya petunjuk. Nah, kata para ulama, bagaimana kita menggabungkan antara hadis ini dengan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sedangkan hadis ini Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun. Wahai hambaku, sungguh kalian ini berada dalam keadaan tersesat. Kecuali orang yang aku berikan kepadanya petunjuk. Maka kata para ulama, menggabungkan dua hadis ini, seorang pada awalnya ketika ia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya at-tahayyu liqabul al-haq, liqabul al-khair. Allah memberikan kepadanya kesiapan untuk menerima kebenaran. Allah menjadikannya condong kepada kebaikan, kepada Islam, kepada hal-hal yang baik, menjadikannya tidak suka kepada keburukan-keburukan. Ini fitrahnya. Nah, fitrah ini butuh orang yang mengajarkannya kebaikan. Ia condong kepada kebaikan, namun belum tahu kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Jadi artinya seorang itu ketika dia lahir betul dalam keadaan fitrah. Fitrah ini maksudnya dia condong kepada Islam, condong kepada kebaikan. Namun dia butuh orang yang mengajarkan kepadanya kebaikan. Dia butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah, menjadikan ada orang yang mengajarinya kebaikan, maka ia menjadi baik. Namun kalau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadanya hidayah, maka ia akan tersesat. Maka lanjutan hadisnya, kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kata Nabi SAW, semua anak Adam itu terlahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini dalam rangka menggabungkan dua hadis tadi. Jadi seorang itu dalam keadaan bisa menerima kebaikan, condong kepada kebaikan, tetapi dia tetap butuh akan hidayah Allah Subhanahu wa taala supaya dia bisa melaksanakan kebaikan. Butuh orang yang mengajarkannya kebaikan supaya ia mengetahui tentang kebaikan. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hambaku, kalian semuanya tersesat kecuali orang yang aku berikan kepadanya petunjuk. Dan hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala
kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah, ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan hidayah yang Allah berikan kepada manusia secara umum. Yang pertama, hidayatul ammah, hidayah umum yang Allah berikan kepada semua makhluknya, manusia maupun hewan. Ini yang dinamakan dengan naluri. Baik manusia maupun hewan memiliki naluri. Seorang bayi ketika dia lahir, dia memiliki naluri untuk menyusu kepada ibunya. Tidak ada yang mengajarinya kalau manusia itu butuh minum. Namun ia ketika dia lahir, dia langsung ingin untuk minum. Ia tahu kapan ia lapar, ia harus minum. Ini namakan hidayatul ammah, petunjuk yang umum yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Hewan tidak ada yang mengajarinya cara mencari makan. Tidak ada yang mengajarinya bahwasanya ia butuh pada makanan, butuh pada minuman, butuh pada lawan jenis dan seterusnya. Namun ini hidayah yang Allah berikan kepada hewan. Sehingga hewan bisa makan, bisa mencari makan, bisa menikah, bisa melahirkan. Tidak ada yang mengajarinya cara melahirkan. Namun ia bisa melahirkan. Ini semua kata para ulama adalah hidayah itu ammah, hidayah yang bersifat umum yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Mukmin, kafir, manusia, hewan semuanya mendapatkan hidayah ini. Makanya Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, "Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Walladzi qaddara fahada. Zat yang mengatur ukuran segala sesuatu dan yang memberikan petunjuk. Fahada di sini artinya kata para ulama hidayatul ammah, hidayah yang bersifat umum kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang kedua adalah hidayah dalalah wal irsyad wal bayan. Hidayah berupa petunjuk, keterangan, penjelasan yang Allah berikan kepada orang mukmin maupun orang kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, mengutus para nabi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya dalam rangka apa? Memberikan kepada manusia petunjuk, memberikan kepada manusia keterangan. Mana jalan yang benar, mana jalan yang batil. Mana yang hak dan mana yang batil. Namun ada manusia yang mau menerimanya dan ada manusia yang tidak mau menerimanya. Dan hidayah yang kedua ini tidak wajib semua orang menerimanya. Artinya dalam realitanya ada yang mau menerima dan ada yang tidak mau menerimanya. Ini hidayah yang kedua. Dan hidayah yang kedua ini bisa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari manusia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim." Dan sungguh engkau Muhammad bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Petunjuk di sini kata para ulama artinya dilalah al-hidayatu ad-dilalah. Hidayah itu dilalah wal irsyad wal bayan. Petunjuk berupa keterangan. Nabi SAW menunjukkan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Ini hidayah yang kedua. Dan ini bisa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala maupun nabinya maupun para ulama, para dai, semuanya bisa memberikan keterangan, penjelasan tentang kebenaran. Ada manusia yang menerimanya dan ada yang tidak mau menerimanya. Yang ketiga, hidayah taufiq. Hidayah berupa taufik wal ilham. Hidayah yang ketiga ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua orang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah at-taufiq. Hanya orang-orang yang Allah kehendaki yang Allah berikan kepadanya hidayah at-taufiq. Sehingga seorang bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang bisa melakukan amal-amal soleh. Ini hidayah at-taufiq. Ketika seorang misalnya kita ajak kepada kebaikan, ini namanya hidayah dilalah. Ketika dia menerima kebaikan tersebut, artinya Allah telah memberikan kepadanya hidayah at-taufiq. Namun ketika dia menolak kebaikan tersebut, maka artinya Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepadanya hidayah at-taufiq. Dan hidayah taufik ini sangat berharga. Sehingga seorang hendaknya menyadari besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Betapa banyak orang yang tidak Allah berikan kepadanya hidayah at-taufiq. Sehingga banyak orang yang masih belum Islam misalnya. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk Allah berikan kepada kita hidayah at-taufiq sehingga kita bisa memeluk agama
Islam. Ini yang pertama dan yang paling utama. Dan hidayah ini tidak Allah berikan kepada kita karena kecerdasan kita, atau karena nasab kita, atau karena kedudukan kita, atau karena kepintaran kita, dan seterusnya. Namun murni pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang wajib untuk kita syukuri. Kalau seandainya hidayah atau taufik diberikan karena nasab, maka tentu ayahnya Nabi Ibrahim lebih utama, lebih berhak mendapatkan hidayah ini daripada kita. Anaknya Nabi Nuh alaihissalam lebih berhak mendapatkan hidayah ini daripada kita. Istrinya Nabi Lut alaihissalam lebih berhak mendapatkan hidayah daripada kita. Pamannya Nabi SAW, Abu Talib, lebih berhak mendapatkan hidayah daripada kita. Namun hidayah bukan dapatkan karena nasab. Kalau seandainya hidayah diperoleh karena kekayaan, tentu Fir'aun, Namrud lebih berhak mendapatkan hidayah daripada kita. Dan seterusnya. Ini menunjukkan hidayah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan karena apa yang kita miliki, namun karena kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Makanya seorang mukmin hendaknya menjaga hidayah ini. Ia harus menyadari bahwasanya Allah telah memilih dia di antara sekian banyak umat, sekian banyak manusia. Allah pilih kita untuk memeluk agama Islam ini. Maka ini perlu kita syukuri dan perlu kita jaga hidayah ini. Dan hidayah taufik dibagi lagi menjadi dua. Ada hidayah al-mujmalah dan ada hidayah mufassalah. Mujmalah artinya hidayah taufik yang bersifat umum. Allah memberikan petunjuk kepada seorang hamba agar dia memeluk agama Islam, agar dia beriman. Ini hidayah mujmalah. Semua orang Islam dapatkan hidayah ini. Dan yang kedua, yang lebih penting, hidayah mufassalah. Hidayah yang lebih rinci lagi, yaitu hidayah kepada kebaikan-kebaikan. Dan ini tidak diberikan kepada semua orang. Makanya terkadang seorang Allah berikan kepadanya hidayah berupa kebaikan, yang mana orang lain tidak melakukan kebaikan tersebut. Ada orang yang Allah berikan kepadanya hidayah sehingga ia bisa sholat malam setiap hari, namun saudaranya tidak diberikan hidayah tersebut. Ada orang yang Allah berikan kepadanya hidayah sehingga ia mau menuntut ilmu agama, namun ada orang yang tidak Allah berikan hidayah tersebut. Maka orang yang Allah berikan hidayah yang kedua ini, maka ia harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu hari minimal 17 kali kita meminta kepada Allah al-hidayah. Dan hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik dan hidayah yang kedua, hidayah mufassalah. Mungkin sebagian orang bertanya, ketika dia sudah beriman, ketika dia sudah Islam, buat apa lagi dia meminta hidayah? Mengapa kita diperintahkan untuk meminta hidayah minimal satu hari 17 kali? Jawabannya, kata para ulama, ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim dalam salat, itu bukan kita minta kepada Allah hidayah yang umum tadi, bukan. Namun yang kita minta di sini kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta untuk ditambah hidayahnya. Allah bukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan, dan kita minta at-tathbit, diberikan ketetapan, diberikan keistiqomahan di atas hidayah. Maka seorang harus terus minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah. Dan hidayah yang dimaksud di sini adalah seperti disebutkan tadi, at-tathbit wa ziyadah. Ketetapan, istiqomah dan tambahan. Sehingga kita bisa melakukan kebaikan dan kebaikan. Misalnya salat saja. Ketika seorang salat 5 waktu, ada yang salatnya di masjid dan ada yang salatnya di rumah. Ada yang Allah berikan kepadanya hidayah sehingga ia datang ke masjid, dan ada yang tidak Allah berikan kepadanya hidayah. Yang salat di masjid juga berbeda-beda. Ada yang salat di masjid, yang penting salat di masjid, datangnya terakhir, imam mau salam, rakaat terakhir dan seterusnya. Ada yang di awal waktunya. Yang di awal waktunya pun berbeda-beda. Ada yang salatnya di awal waktu dalam keadaan khusyuk dan ada yang tidak khusyuk. Ini semua perbedaan dalam hidayah. Makanya seorang harus meminta kepada Allah hidayah agar Allah SWT menambah kepadanya hidayah. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma inni as'aluka al-huda was sadad. Ya Allah, berikanlah kepada aku petunjuk, hidayah dan ketetapan. Seorang harus sering minta kepada Allah al-hidayah.
Dan kata para ulama, kebutuhan seseorang kepada hidayah itu lebih daripada kebutuhannya kepada makan dan minum. Kalau makan dan minum butuh sehari 2 kali atau 3 kali. Namun kalau hidayah, ia butuh setiap waktu. Ia butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga ia bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Tanpa hidayah dari Allah tidak mungkin seorang bisa melakukan kebaikan. Ketika ia bisa melakukan kebaikan, maka di situ ada hidayah yang Allah berikan kepadanya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dan kita harus merasakan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kata para ulama, di antara cara untuk bisa mendapatkan hidayah Allah, yang pertama adalah doa. Ini yang pertama dan yang utama. Hendaknya seorang itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah. Memberikan hidayah kepadanya, kepada anaknya, kepada istrinya dan seterusnya. Dan ia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara yang bisa mendatangkan hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah amal saleh. Ketika seorang banyak melakukan amalan-amalan saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kepadanya hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.